Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum adik-adik semuanya, teman-teman semuanya, baik dari program studi pendidikan agama Islam, UMM, maupun dari yang lainnya yang sedang menyimak di channel YouTube PAI UMM. Baik, hari ini kita akan sharing session atau belajar bersama tentang menulis artikel ilmiah dengan novelty. Apa sih novelty itu gitu ya? Oke, baik, semuanya pasti sudah kenal siapa saya gitu ya. Nama saya bisa dipanggil dengan Iana atau teman-teman mahasiswa PAIUMM biasanya memanggilnya dengan Bu Iana. Baik, langsung saja. Di sini ada problematika menulis dan menentukan jurnal yang tepat. Nah, biasanya teman-teman mempunyai tulisan yang bagus, gitu ya, memiliki tulisan yang bagus, tapi bingung mau dimasukkan di jurnal mana. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, mempunyai tulisan yang biasa-biasa saja, misalnya gitu, kemudian masih belum mengetahui agar bisa masuk ke jurnal atau artikel jurnal yang dituju itu seperti apa. Nah, ini biasanya problematika menulis dan menentukan jurnal yang sering dialami oleh teman-teman mahasiswa. Nah, untuk mengetahui seperti apa langkah-langkahnya, kita akan saksikan setelah ini ya. Oke, baik. Nah, yang pertama adalah menentukan tema yang akan dibahas. Nah, teman-teman semuanya bisa menentukan tema yang akan dibahas. Misalnya tadi sudah dicakupkan bahwa kita akan meneliti tentang pendidikan agama Islam, ya, yang dengan lingkup pendidikan agama Islam, maka di sana bisa metode pembelajaran agama Islam, kurikulum, evaluasi, perencanaan, yang semuanya berkaitan dengan pendidikan agama Islam. Maka tentukan tema yang akan dibahas terlebih dahulu, kemudian cari rujukan di ruang yang sudah disediakan nih bagi mahasiswa program studi PAIUMM, sudah terfasilitasi dengan klik mengajar ya. Nah, poinnya ada di upgrade mengajar. Di sana sudah ada banyak sekali ruang di mana untuk mencari referensi dalam penulisan artikel ilmiah. Nah, di sana bagi teman-teman yang tidak bisa mengakses klik mengajar di upgrade mengajar, maka bisa mengakses rujukannya melalui Google Scholar. Nah, di sini ya sudah ada Google Scholar, kemudian ada Semantic Scholar, oke, kemudian ada ResearchGate, kemudian ada Microsoft Academic Research. Jadi teman-teman tidak hanya terpaku pada Google Scholar-nya saja, tapi ada beberapa referensi yang lain yang bisa dicari. Nah, itu baik penelitian maupun yang lainnya bisa diakses di Google Scholar, Semantic Scholar, ResearchGate, dan Microsoft Academic Scholar. Oke, teman-teman bisa memak, apalagi memak gitu ya. Jadi menandai di mana kita bisa mengakses rujukan-rujukan, apalagi di masa pandemi ini yang masih belum bisa mengakses perpustakaan gitu ya, masih merindukan kampus, masih belum bisa mengakses di perpustakaan kampus, teman-teman bisa mencarinya di Google Scholar, Semantic Scholar, ResearchGate, dan juga Microsoft Academic Research. Baik, selanjutnya tentukan jurnal yang dituju sesuai dengan tema yang akan diangkat. Nah, bagaimana mencari jurnal gitu ya? Bagaimana mencari jurnal dan di mana? Jangan-jangan teman-teman selama ini mencari jurnalnya adalah dengan mengetikkan di Google saja. Saya mau mencari jurnal tentang pendidikan agama Islam. Diketiklah jurnal pendidikan agama Islam gitu ya. Sehingga kita tidak bisa memaksimalkan kemana artikel kita akan kita kasihkan ke jurnal tersebut. Nah, untuk mengetahui bagaimana cara menentukan jurnal dan di mana kita bisa menemukan jurnal-jurnal itu, oke, ini teman-teman ya. Yang pertama adalah bisa mencarinya di sini. Oke, di sini ada jurnal nasional yang biasanya disebut, kita sering kenal dengan Sinta, gitu ya, Mbak Sinta. Gitu. Nah, di Sinta ini teman-teman bisa menemukan jurnal yang tadi sudah disebutkan mulai dari Sinta 1, 2, 3, 4, 5 sampai Sinta 6. Bagaimana mencarinya? Di situ sudah saya kasihkan link untuk mencari dan mengakses Sintanya, begitu. Nah, kemudian di sebelahnya ada SJR gitu ya, yang biasanya sering dikenal dengan Skimago. Oke, kalau bahasanya orang Jawa itu Skimago gitu ya. Oke, yang penting teman-teman ngerti di mana harus mencari rujukan-rujukan itu dan di mana harus mencari jurnal yang akan dituju. Kalau nasional berarti harus di Sinta gitu ya. Nah, kalau internasional berarti di
Skimago. Oke, bahasa Jawa saja, yang penting teman-teman bisa mengaksesnya gitu ya. Selanjutnya, nah ini untuk mengetahui bahwa di Sinta itu ada Sinta 1, 2, 3, sampai 6. Di atas ini sudah saya kasih lingkaran merah ya. Oke. Sudah saya kasih lingkaran merah ini. Bah, di situ ada Sinta 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Nah, ketika teman-teman mengeklik salah satunya, misal di sini saya kasih contoh Sinta 3, maka yang akan muncul semua jurnal Sinta 3. Nah, Bu, bagaimana kalau seandainya saya ingin mencari jurnal yang sesuai dengan tema besar saya? Baik, di situ ada kolom short gitu ya. Nah, di sini ada kolom short. Oke. Nah, itu yang sudah saya kasih kotak merah, itu bisa diketikkan, misalnya tentang pendidikan agama Islam, atau tentang metode pembelajaran, atau tentang jurnal agama Islam, di situ tinggal ngetikkan saja. Nanti akan muncul semuanya, kalau yang diklik Sinta 3 akan muncul semua jurnal bersinta 3 dengan tema sesuai dengan penelitian kita. Oke, itu cukup simpel ya untuk mencari jurnal di mana. Jadi setelah ini teman-teman tidak lagi mencari jurnalnya di Google saja, tapi langsung menuju pada alamat yang asli ya, bukan alamat palsu gitu. Baik, alamat aslinya ada di Sinta dan Skimago. Untuk Skimago adalah untuk jurnal internasional, sedangkan Sinta untuk jurnal nasional. Pokoknya dari sini teman-teman langsung capcus gitu ya, untuk menulis artikel di jurnal. Baik, selanjutnya. Pilih jurnal yang kalian tuju. Setelah kita menentukan di mana artikel kita akan memasukkan ke jurnal, maka sekarang kita adalah memilih jurnal yang kita tuju. Setelah kita pilih, mau Sinta 1 sampai Sinta 6, nah kita cari nih, kepoin gitu ya. Kita kepoin jurnal yang ada. Nah, yang perlu dikepoin yang pertama kali adalah template-nya. Jadi template ini adalah di mana teman-teman bisa menulis tanpa harus menulis 2 kali. Kenapa harus template terlebih dahulu? Karena ketika template ini sudah teman-teman pegang, maka tulisan kalian akan disesuaikan dengan draft yang ada. Nah, ini saya kasih contoh adalah template-nya Progressiva, yakni Jurnal Pendidikan Agama Islam UMM, gitu ya. Nah, ini template. Jadi teman-teman tidak harus bekerja 2 kali. Yang pertama masukkan di Word dulu, kemudian baru ditemplatkan. Tidak. Akan tetapi di sini langsung dimasukkan ke dalam template sehingga teman-teman tidak kerja 2 kali. Nah, yang perlu juga adalah hampir semua jurnal mensyaratkan dengan referensi manager. Saya yakin teman-teman PAI kemarin sudah mengikuti semuanya sharing session yang bersama dengan Bu Yana ya tentang Mendeley maupun EndNote kita. Nah, saya kira teman-teman sudah gaul semuanya ya dalam penulisan artikel ilmiah. Baik, saya akan ulangi di sini. Ketika teman-teman sudah menentukan Sinta 1 sampai Sinta 6 jurnalnya, maka carilah template-nya, gitu ya. Carikan wadahnya sehingga teman-teman tidak bekerja 2 kali, harus mencatat di Word-nya baru ditemplatkan, tapi langsung bekerja pada template-nya. Oke. Setelah biasanya dalam template itu akan diketahui jurnal ini mintanya seperti apa. Misalnya, judul tidak boleh lebih dari 12 kata. Maka teman-teman kalau melebihi 12 kata jelas zong gitu ya. Atau yang lainnya misalnya tulisan keywordnya misal harus beruntun dari huruf A, B, C, D, harus urut gitu ya. Misal pendidikan agama Islam, maka agamanya harus didahulukan P-nya setelah huruf apa. Itu biasanya juga ada jurnal yang mensyaratkan demikian. Maka bacalah di dalam template itu pasti ada keterangan-keterangan keinginan artikel, keinginan jurnal itu pinginnya artikel yang seperti apa. Nah, ini dari segi penulisannya ya. Tadi kita sudah mengetahui tentang bagaimana mencari jurnalnya. Kemudian bagaimana kita ketika sudah masuk ke dalam jurnal apa yang harus kita cari, alamat aslinya sudah tahu ya, bukan alamat hakikinya gitu. Oke, baik. Selanjutnya, poin dalam penyusunan artikel. Nah, teman-teman biasanya pasti pada bingung, ya apa sih, gimana sih, bagaimana sih, how gitu ya. Kaifa. Nah, itu kalau dalam berbagai macam bahasa. Oke, poin dalam penentuan artikel, penyusunan artikel yang pertama pasti ada adalah abstrak. Abstrak ini bahasa ilmiahnya. Kalau bahasa kebiasaan kita berbincang itu biasanya kumpulan dari kesimpulan keseluruhan, mulai dari pendahuluan, kajian teori, tapi dibuat sesimpel mungkin, biasanya hanya 1 paragraf. Tapi yang padat isinya, gitu ya. Jadi bukan banyak paragraf, tapi kosong isinya. Biasanya abstrak ini adalah kesimpulan dari keseluruhan
riset kita. Nah, selanjutnya ada pendahuluan ringkas. Ini yang perlu teman-teman garis bawahi. Kita di sini akan membahas simpel saja karena kita nanti akan membahas hal yang inti, yakni yang sudah disebutkan Pak Zulfikar tadi adalah novelty. Apa sih novelty itu? Apakah kita harus menulis novel gitu ya? Oke, tetap stay di sini. Selanjutnya pendahuluan ringkas. Pendahuluan ringkas di sini teman-teman bisa menyebutkan misalnya tentang pendidikan atau metode pembelajaran gitu ya. Nah, biasanya teman-teman kalau membuat pendahuluan itu kan banyak sekali permasalahan yang ditampilkan di sana sehingga sampai memenuhi kertas-kertas dalam Word atau memenuhi file-file dalam Word gitu ya. Sehingga tebal sekali. Padahal sebenarnya pendahuluan yang ringkas ini cukup misal ada permasalahan secara luas se-Indonesia, tapi karena kita menelitinya di PAI UMM atau di sekolah A, maka kita harus mensinkronkannya dari permasalahan luas itu, kita kasih sedikit saja, kemudian kita tarik kepada permasalahan yang akan kita bahas. Jangan terlena dengan permasalahan yang besar seluruh Indonesia, padahal kita tidak meneliti seluruh Indonesia. Itu yang perlu digarisbawahi. Nah, selanjutnya adalah tentang tujuan. Tujuan meneliti ini tuh apa? Jangan-jangan hanya ya karena untuk memenuhi tugas skripsi, jangan sampai dijawab seperti itu ya. Teman-teman mengetahui permasalahan, mengetahui apa yang akan dibahas, permasalahan simpel yang ada dalam sebuah lembaga tersebut yang kalian tuju, pasti ngerti tujuannya untuk apa. Secara simpel, riset ini bertujuan untuk menyelesaikan masalah gitu ya. Nah, masalah apa yang akan kita selesaikan? Masukkan ke dalam tujuan kita. Selanjutnya adalah tentang metode. Nah, metode ini bisa teman-teman sudah mengambil mata kuliah metodologi penelitian, METLIT ya, baik kuantitatif maupun kualitatif bagi semester 5 dan 7, insya Allah sudah mengambil itu. Untuk semester 3 nanti jangan lewatkan saja, pasti akan bertemu dengan mata kuliah yang menarik itu ya, yang membuat skill kita semakin bersemangat untuk menulis. Oke, metode ini biasanya harus dijelaskan secara detail. Jadi tidak hanya menggunakan metode penelitian kualitatif, deskriptif, tidak hanya itu saja, tapi rentetan dari langkah teman-teman untuk menentukan kira-kira misalnya wawancara itu dilakukan seperti apa, itu harus dijelaskan semuanya dalam metode penelitian. Ya, jadi tidak hanya diuraikan metode penelitian kualitatif adalah, deskriptif adalah, kuantitatif adalah, eksperimen adalah, tidak hanya itu. Tapi teman-teman harus menuliskan atau menjelaskan apa yang kalian lakukan ketika pengumpulan data itu, maka harus dijelaskan dalam metode penelitian. Selanjutnya ada hasil dan paparan. Hasil dari lapangan itu harus ditampilkan di sana gitu ya, harus ditampilkan. Kemudian ada diskusi. Diskusi ini adalah perpaduan antara teori yang kalian gunakan, payungnya apa, teorinya yang digunakan ya. Kemudian kalian gabungin dengan atau kalian diskusikan dengan hasil yang kalian dapatkan di lapangan. Selanjutnya kesimpulan dan saran, biasanya sering sekali teman-teman menyimpulkan bahasa meskipun bahasanya masih belum jelas gitu ya. Nah, hati-hati dalam menyimpulkan sesuatu karena kesimpulan di sini tidak boleh keluar dari riset kita. Kita bisa menyimpulkan segala sesuatu ya apa yang kita riset gitu, apa yang kita bahas dalam riset. Tidak boleh menyimpulkan di luar riset kita, itu yang perlu digarisbawahi. Karena biasanya kita semuanya ini sering menyimpulkan sesuatu yang belum jelas gitu ya. Maka di sini dalam riset ini ada pengecualian. Untuk menyimpulkan harus sesuatu yang kita bahas dalam riset, tidak boleh keluar dari bahasan riset. Selanjutnya daftar pustaka. Ingat teman-teman, kalau sudah menggunakan referensi manajer Mendeley, pasti teman-teman akan ngerti dan secara tidak manual lagi gitu ya, tidak harus menulis satu-satu tadi saya pakai rujukan apa, tadi tahun berapa, tadi tulisannya gimana, nggak perlu gitu. Tinggal klik saja, maka semuanya akan muncul dari referensi manajer, baik Mendeley maupun ENET dan lain sebagainya. Baik, dari sini saya yakin teman-teman sudah pada bergerilya ya pikirannya, wah iya ya, wah sekarang saya sudah punya gambaran gitu. Baik, kita akan lanjut ke materi selanjutnya, yakni pendahuluan. Ternyata dalam pendahuluan itu ada beberapa poin yang harus ada, gitu ya. Yang harus ada biasanya terlupakan. Gitu. Pendahuluan itu ternyata tidak hanya membahas tentang masalah saja loh, gitu. Nah, di sini ada gambaran umum tadi yang sudah saya jelaskan. Ketika kita ingin membahas tentang pendidikan, kita kasih gambaran umum pendidikan seperti apa, gitu ya. Kemudian permasalahan secara inti, rigid, gitu, di lembaga yang memang kita tentukan di mananya.
Selanjutnya, solusi yang pernah ada. Bukan cinta yang pernah ada ya, tapi solusi yang pernah ada. Nah, misalnya sakit kepala nih, solusi yang pernah ada dikasih madu gitu. Tapi ternyata teman-teman ini akan memberikan hal yang baru. Solusi-solusi sebelumnya sudah sering pakai madu gitu. Nah, saya pingin nih solusinya saya pakai jeruk nipis. Nah, misal gitu. Jadi sakit kepala bisa dihitungkan dengan jeruk nipis. Karena sebelumnya teman-teman atau jeruk nipis dicampur dengan madu, itu biasanya lebih berkhasiat. Nah, bisa tahu khasiatnya dari mana? Dari kajian teori gitu ya. Oke, selanjutnya. Ini yang harus ada di pendahuluan ya, selain gambaran umum, permasalahan, solusi yang pernah ada, bukan cinta yang pernah ada ya, atau bukan masalah yang pernah ada. Selanjutnya ada gap analisis. Nah, dari gap analisis ini akan saya jelaskan nanti macam-macamnya. Kemudian dari gap analisis ini hasilnya yang dinamakan dengan novelty, kebaruan gitu ya. Nah, poin yang kelima, saya lewati dulu karena setelah ini kita akan membahas tentang novelty. Ini hal yang urgent sekali. Nah, yang kelima adalah alasan pemilihan tema. Kenapa harus milih tema itu? Jangan dijawab nanti ketika misalnya presentasi, karena dekat dengan rumah saya, Pak. Karena mudah rujukannya, Pak. Nah, itu bukan alasan ya. Itu bukan alasan. Jadi alasan pemilihan tema ini adalah tugas kita pertama untuk riset adalah menyelesaikan masalah. Maka tugas kita masalah itu kira-kira alasan pemilihan tema ini kenapa? Terlalu urgent kah? Atau ini sangat dibutuhkan dari segi apa di analisisnya gitu. Oke, selanjutnya adalah kontribusi dan manfaat. Nah, kontribusi ini ada manfaat dan tujuan ya. Kontribusi dari penelitian kita itu manfaatnya apa dan tujuan apa. Biasanya teman-teman akan bertanya, tujuan dan manfaat bedanya apa, Bu? Baik, kalau tujuan kita membahas tentang jawaban dari rumusan masalah. Tapi kalau manfaat, misalnya kita meneliti A gitu. Hasil dari A ini setelah tahu mau diapakan. Itu namanya manfaat. Oke, saya ulangi sekali lagi, teman-teman, bahwa manfaat dan tujuan ini berbeda. Kalau tujuan adalah menjawab rumusan masalah, kalau manfaat adalah ketika tujuan itu sudah terjawab, misal untuk mengetahui pembelajaran Al-Quran yang baik dan benar. Nah, setelah tahu mengetahui pembelajaran Al-Quran yang baik dan benar dengan metode A, itu mau diapakan? Itu namanya manfaat. Fungsinya untuk apa? Itu namanya manfaat. Oke, sudah bisa dipaham ya dari sini? Baik. To be continue. Gap analysis. Ini yang saya maksudkan ya. Saya back lagi. Di sini ada gap analysis yang saya kasih warna merah. Nah, gap analysis di sini ada hasilnya adalah sebuah novelty. Novelty itu bukan menulis novel, tapi arti dari novel itu adalah kebaruan. Sehingga penelitian yang teman-teman lakukan tidak bertumpuk-tumpuk dengan tema yang sama dan dengan hasil yang sama. Itu hanya membuang-buang waktu dan membuang-buang tenaga dan pikiran gitu ya. Nah, untuk asas kebermanfaatan riset yang kalian lakukan, maka harus ada gap analysis untuk menentukan sebuah novelty. Baik, gap analysis research gap yang biasa disebut dengan research gap. Yang pertama adalah, langsung saja, ini tidak perlu saya sebutkan satu persatu ya. Oke, di sini ada research gap, theoretical gap kita. Theoretical gap itu seperti apa sih? Ternyata teman-teman bisa mengetahui penelitian kalian berbeda dari yang lain adalah theoretical gap. Kesenjangan teori merupakan adanya kelemahan keterbatasan atau celah yang belum terpenuhi dari suatu teori. Biasanya ini agak sulit untuk dilakukan oleh kita-kita yang masih belajar riset dari dasar gitu ya. Jadi teman-teman mungkin bisa to be continue aja. Theoretical gap ini biasanya kita akan membuat teori baru dari celah dari teori sebelumnya. Itu agak sulit untuk kita karena kita harus kajian mendalam terkait teori A yang akan kita gali dan kita rubah, misalkan rubah komponennya dan lain sebagainya. Ini agak lumayan, tapi kalau teman-teman berkehendak dan punya semangat kuat, insya Allah bisa. Saya yakin kalian bisa. Selanjutnya ada conceptual gap. Conceptual gap ini adalah adanya kesamaan konsep yang diartikan atau didefinisikan secara berbeda. Contohnya, saya membahas tentang pendidikan, kalian juga membahas tentang pendidikan. Nah, saya memaknai pendidikan sebagai perubahan, teman-teman memaknai pendidikan sebagai perkembangan. Itu namanya conceptual gap. Meskipun sama-sama pendidikannya, tapi bahasan saya dengan kalian berbeda. Oke, bisa dipahami ya dari sini? Oke, baik. Selanjutnya, empirical gap. Empirical gap ini seperti apa gitu ya? Nah, berkaitan dengan temuan riset
terdahulu yang memerlukan verifikasi ulang atau evaluasi secara empiris. Contohnya misal, teman-teman ini akan membahas tentang bahwa pendidikan itu bisa dipengaruhi oleh gaya belajar kita. Ternyata dari sana ada variabel yang bisa menjembatani antara hasil belajar ke gaya belajar. Ternyata misalnya metode pembelajaran, maka di tengah-tengah dua variabel ini, di tengahnya sini ada metode pembelajaran. Nah, itu perbedaannya. Bisa kalian ambil dari empirical gap, gitu ya. Nah, selanjutnya ada methodological gap. Nah, methodological gap ini seperti apa gitu? Perbedaan penggunaan metode penelitian. Contohnya, misalnya saya menggunakan metode penelitian kualitatif, teman-teman akan menggunakan kualitatif yang deskriptif. Saya menggunakan kualitatif yang kualitatif campur sama kuantitatif atau R&D misal. Tapi teman-teman menganalisanya menggunakan metode kualitatif saja, deskriptif gitu ya. Itu boleh. Itu namanya methodological gap. Selanjutnya ada practical knowledge gap gitu ya. Nah, practical knowledge gap ini biasanya adalah sebuah penelitian itu kan bisa dipengaruhi oleh banyak hal. Tergantung, misal hasil penelitian saya dipengaruhi oleh agama dengan judul yang sama. Tapi ternyata teman-teman menemukan bahwa riset yang sama itu dipengaruhi oleh budaya. Bisa, itu akan menjadi research gap atau practical knowledge gap gitu ya. Nah, selanjutnya ada evidence gap. Evidence gap ini contohnya adalah misal hasil riset A menyatakan bahwa metode A itu metode yang paling cocok untuk pembelajaran PAI gitu. Nah, tapi sedangkan orang-orang di sekeliling kita atau teman-teman kita atau semua akademisi menyatakan bahwa metode B itulah yang cocok. Lah, ini kok ada metode A, si A mengatakan metode A yang lebih cocok, padahal mayoritas orang mengatakan bahwa metode B lah yang cocok. Nah, ini teman-teman bisa menggalinya untuk mencari jawaban kenapa si A mengatakan metode A ini lebih cocok daripada metode B, yang wajarnya orang mengatakan B lah yang cocok. Ini teman-teman bisa mengambilnya menjadi research gap, gitu ya. Nah, ada satu lagi sebenarnya menurut pendapat yang lain yaitu populasi gap. Populasi gap ini misalnya saya mengambil mahasiswa laki-laki saja. Padahal sebenarnya ternyata perempuan saya tinggalkan gitu ya. Maksudnya perempuan saya tinggalkan itu tidak saya teliti. Teman-teman bisa mengambil yang berbeda. Karena Bu Yana cuma ngambil laki-laki saja, maka saya tambahi laki-laki dan perempuan. Itu namanya populasi gap. Gitu ya. Sudah bisa dipaham ya. Yang pertama ada theoretical gap, ada conceptual gap, ada empirical gap, ada methodological gap, kemudian yang kelima ada practical knowledge gap, yang keenam ada evidence gap, dan ditambah satu yakni populasi gap. Gitu. Selanjutnya, ini yang sering teman-teman biasanya dosen-dosen pas menguji gitu ya, apa kebaruan yang kamu dapatkan dari penelitianmu gitu. Nah, kebaruan atau novelty ini bisa diambilkan dari research gap. Salah satu dari beberapa hal yang ada di research gap. Nanti hasilnya dinamakan dengan kebaruan. Hasilnya ya, bukan prosesnya, tapi hasil dari research gap itu bisa menjadi novelty atau kebaruan. Nah, saya kasih contoh di sini 3 contoh. Kebaruan yang pertama adalah dari hasil penelitian baru dan belum ada penelitian lain yang mengerjakannya atau mempublikasikan hasil penelitian. Maksudnya gimana gitu? Mungkin nggak kira-kira kalau seandainya ini penafsirannya bukan gini ya, wah penelitian saya terbaru nih, belum ada yang meneliti. Gitu. Nggak mungkin penelitian yang tidak ada yang meneliti, pasti semuanya sudah pernah ada yang meneliti. Nah, untuk mengetahui kebaruan kita, maka kita kumpulkan teori-teori yang ada, hasil riset-riset yang ada, kemudian kita gali mana yang bisa kita masuki, gitu ya. Mana yang bisa kita masuki yang belum pernah dibahas pada riset sebelumnya, meskipun temanya sama. Nah, ini cara mencari kebaruannya, cara mencari dari penelitian kita, bisa dikatakan baru itu dari situ. Bukan berarti penelitian kita belum ada yang meneliti, tidak. Tapi penelitian ini sudah pernah ada yang meneliti, hanya poin tersebut saja yang belum diteliti oleh orang lain. Itu namanya kebaruan. Oke, yang kedua, kebaruan dari hasil improvisasi
atau penguatan terhadap kelemahan hasil penelitian sebelumnya. Nah, ini biasanya sering terjadi teman-teman kalau penelitian tidak melihat dari novelty-nya sehingga bertumpuk-tumpuk, temanya sama, hasilnya sama, bahkan ada yang hasil sama, judul sama, tempat sama, populasi sama gitu ya. Ini namanya copy paste gitu ya. Memindahkan dari Google ke Word saya gitu. Oke, baik. Yang kedua ini adalah kebaruan dari hasil improvisasi atau penguatan terhadap kelemahan hasil penelitian sebelumnya. Teman-teman bisa melihat, misal di penelitian sebelumnya, misal contoh nih, Bu Iana membahas tentang accelerate pembelajaran Al-Quran yang saya ambil dari berbasis neurologi, misal yang saya ambil dari metode Al-Barki dan Wafa, misal nih ya, misal contoh saja. Kebaruan dari hasil improvisasi. Ternyata Bu Iana hanya mendeskripsikan saja bahwa metode Al-Barki dan Wafa ini sudah sesuai dengan accelerate pembelajaran berbasis neurologi. Dan Bu Yana menyatakan bahwa metode A lebih baik daripada metode yang B gitu. Nah, ini kan hanya mendeskripsikan saja. Tapi saya ingin menggali nih, wah, Bu Yana ternyata masih belum menggali terkait dengan apakah benar di lapangan metode A dengan B ini B-nya lebih cocok atau lebih bagus daripada metode A. Ini namanya kebaruan. Jadi kita bisa melanjutkan penelitiannya Bu Yana atau penelitian yang lainnya yang sesuai dengan tema teman-teman, atau kita bisa melengkapi dari kekurangan penelitian saya misal gitu ya. Sudah bisa dipaham dari 2 poin ini? Oke. Yang ketiga adalah kebaruan dari sanggahan terhadap hasil penelitian sebelumnya. Wah, ini nggak bisa ini misal gitu ya. Oh, penelitian hasilnya kok A gitu. Padahal kan seharusnya hasilnya B. Nah, disanggahlah dengan teori baru, misalnya menurutnya pendapat I'anatul Taifah menyatakan bahwa pendidikan itu dipengaruhi oleh 5 komponen. Sedangkan menurut pendapatnya Pak Dr. Umyarso, teorinya Pak Dr. Umyarso misalnya nih ya, example saja, bahwa pendidikan itu bisa dipengaruhi oleh 3 komponen. Saya mengatakan 5, Pak Dr. Umyarso mengatakan ada 3. Nah, ini biasanya akan disandingkan di sini dari sanggahan terhadap hasil penelitian sebelumnya. Begitu ya, Nak? Oke, saya sering menyatakan anak-anak gitu ya. Saya panggil anak-anak dan juga teman-teman semuanya yang bergabung di YouTube atau channel YouTube PAI UMM. Dari sini saya yakin banyak pertanyaan dari teman-teman semuanya yang ingin kepoin, yang ingin ngepoin gitu ya. Bagaimana menulis artikel ilmiah dengan novelty. Jadi jangan sampai teman-teman sudah berkorban tenaga, pikiran, waktu, tapi penelitiannya sama dengan penelitian-penelitian sebelumnya. Baik, demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya dan salam semangat selalu. Menulis itu mudah, layaknya berjalan dan makan. Jadi tidak ada yang tidak bisa, ya. Semuanya bisa dilakukan dengan cara kemauan. Open your heart, open your hand untuk menulis. Salam sukses untuk semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.